Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi di bidang hama penyakit tumbuhan, yaitu Dokter Padi. Kelompok 9 sendiri terdiri dari Muhammad Fathah, Amanda Isya, dan Riko. Pada saat pertama kali menggunakan aplikasi, terdapat penjelasan singkat mengenai aplikasi tersebut, yang dibuat sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana pertanian di Universitas Lambung Mangkurat yang dibuat oleh Muhammad Hafiz. Kemudian dalam tampilan layar terdapat 3 fitur, yaitu fitur budidaya, konsul penyakit, dan konsul hama. Yang pertama yaitu fitur budidaya. Dalam fitur budidaya terdapat penjelasan mengenai budidaya tanaman padi di lahan pasang surut dan terdapat 4 kategori, yaitu syarat tumbuh, OPT, penanaman, dan pemeliharaan. Yang pertama terdapat syarat tumbuh. Di sini terdapat prasyarat tumbuh tanaman padi pasang surut, dimulai dari membahas iklim, tanah, dan faktor air. Yang kedua yaitu OPT. Pada halaman ini terdapat kategori penyakit dan hama yang sering menyerang tanaman padi di lahan pasang surut, dimulai dari penyakit padi. Pertama-tama kita klik lihat penyakit padi, kemudian terdapat beberapa penyakit pada padi. Kemudian kita pilih salah satu sesuai yang kita ingin cari. Contohnya seperti penyakit blas. Setelah diklik terdapat penjelasan umum mengenai penyakit itu sendiri, kemudian gejala, kemudian ada juga teknik pengendalian yang meliputi penggunaan varietas tahan, waktu tanam, jarak tanam, pemupukan, dan penggunaan fungisida. Begitupun untuk penyakit padi lainnya. Jika ingin mengetahui hama apa saja yang terdapat pada padi, kita bisa klik lihat hama padi. Setelah itu terdapat beberapa jenis hama padi, seperti yang tertera pada layar. Kemudian kita pilih salah satu jenis hama yang sesuai diinginkan. Contohnya hama tikus. Kemudian setelah diklik terdapat beberapa penjelasan umum mengenai tikus sawah, kemudian gejala akibat hama tikus, hingga pengendalian hama tikus itu sendiri. Begitupun untuk hama padi lainnya. Yang ketiga yaitu penanaman, dan pada halaman ini terdapat proses penanaman dari padi, dimulai dari persemaian dan langkah persemaiannya, kemudian persiapan lahan beserta penjelasannya, dan yang terakhir terdapat penanaman disertai dengan penjelasan mengenai sistem pola tanam menggunakan jajar legowo. Yang keempat yaitu pemeliharaan tanaman. Pada halaman ini membahas mulai dari pemupukan untuk dosis yang tepat, kemudian pengampuran padi, pemanenan pada padi, dan pasca panen pada padi. Fitur yang kedua yaitu konsul penyakit. Pada fitur ini kita dapat mengidentifikasi penyakit dengan cara kita dapat memilih bagian mana yang ingin kita identifikasi, seperti daun, batang, dan malai. Langkah pertama jika kita ingin mengidentifikasi penyakit bagian daun yaitu klik gambar pada daun, kemudian klik mulai identifikasi. Setelah itu kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti yang tertera pada layar. Setelah menjawab pertanyaan tersebut, maka terdapat hasil dari penyakit pada bagian daun. Dan terdapat penjelasan umum seperti disebabkan oleh jamur apa, gejala, dan teknik pengendaliannya. Kemudian jika ingin diidentifikasi bagian lain, kita bisa klik identifikasi kembali. Kemudian dapat dilakukan hal yang sama untuk mengidentifikasi bagian lain, seperti bagian batang dan bagian malai, dimulai dengan klik gambar batang dan malai, kemudian klik mengidentifikasi, setelah itu jawab pertanyaan yang tertera pada layar, kemudian terdapat hasil dari penyakit pada bagian batang. Namun pada bagian malai, hasil dari penyakitnya tidak muncul. Fitur yang terakhir yaitu konsul hama. Fitur ini hanya dilihatkan gambar dari hama tersebut beserta ciri-cirinya. Kemudian kita cari hama sesuai yang diinginkan. Jika belum menemukan hama yang sesuai, kita klik tidak, dan jika sudah,
menemukan, kita klik iya. Kemudian terdapat nama dari hama tersebut beserta penjelasan umum, gejala, dan cara pengendaliannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.